Bab ke-13. Bude, cabenya 3.000. Oh iya, Zi. Di suatu sore yang cerah, Zizi berbelanja di salah satu warung tetangga di komplek perumahan yang dia kontrak bersama Om Eri. Dengan gerakan ringan, dia memilih sayur-sayuran segar yang tersusun rapi di meja warung. Belanja sendiri, Deh? Iya, Bu. Namanya Zizi. Ma Edi. Celetuk penjual sayur. Oh, Zizi. Habis jarang keluar sih. Kita kan jadi nggak tahu. Namanya aja anak sekolah. Banyak kegiatan. Sahut seseibu yang tinggal di depan kontrakan Zizi. Beberapa ibu-ibu komplek memperhatikan Zizi dengan tatapan penasaran. Namun Zizi tak peduli dan terus memilih sayur. Tiba-tiba, Bu Rina, tetangga sebelah rumah Zizi, menyenggol lengannya. Zizi, ada barang di rumah yang hilang nggak? Tanya Bu Rina dengan nada khawatir. Zizi menggeleng sambil tersenyum. Gak ada. Bu, kenapa memangnya? Katanya balik bertanya. Penasaran juga. Bu Rina mendekatkan wajahnya dan berbisik. Bu Joko yang tinggal di sebelah pernah lihat orang mencurigakan di sekitar rumahmu. Ibu-ibu yang lain ikut menimpali. Iya, aku juga pernah lihat orang aneh di sana. Kata Bu Ayu yang rumahnya di depan kontrakan Zizi. Zizi merasa bingung. Tapi, Zizi nggak merasa ada yang aneh atau hilang di rumah. Mungkin yang waktu itu ketahuan, makanya udah nggak lagi mereka. Mak Edi menerka. Punya Bu Rina ada yang hilang? Tanya Zizi yang berpikir siapa yang mau mengambil barang di kontrakan. Nggak ada barang berharga juga. Enggak, tapi orang itu mencurigakan. Pakai topi, masker, semua serba hitam dan langsung kabur pas ditanya Bu Joko. Iya kan, Jeng? Bu Rina berganti menoleh pada Bu Joko. Iya, aku teriakin maling. Dia kabur. Jangan-jangan maling daleman. Tebak si penjual sayur ikut-ikutan. Kok ngeri kali? Ada nggak dalaman kalian yang hilang? Tanya si penjual sayur sambil menimbang cabai. Wah, belum cek. Cetus Bu Joko. Nah, ceklah makanya. Wah, aku juga harus cek nih. Kok sekarang maling pada ngeri ya? Daleman aja di Mbak. Bu Rina ikut bersuara. Zizi hanya jadi pendengar saja sambil memilih bawang. Pembicaraan seperti ini dia anggap tak menarik. Daleman juga bisa dijual, Bu. Lebih mahal lagi dari yang beli baru. Si penjual sayur bersuara lagi. Masa sih? Bu? Iya, makanya ada maling spesialis daleman. Ujar Bu Ayu. Para ibu-ibu tertawa. Kalau punya kita sih, sudah tuyir ya. Jadi nggak perlulah waspada kali. Celetuk Bu Ani yang rumahnya di samping Bu Rina. Tapi kan, ibu ada anak gadis. Bisa aja punya anak gadisnya ibu yang diambil. Amit-amit lah. Para ibu-ibu tertawa lagi. Mbak Zizi juga harus hati-hati. Jangan sampai celana dalamnya dicuri. Pesan singkat penjual sayur. Hei, iya, Bu. Ini sudah belanjanya. Jawab Zizi sambil menyerahkan keranjang belanjaannya. Pembicaraan pun berganti topik menjadi obrolan orang dewasa. Zizi yang masih pemula dalam urusan rumah tangga, menguping dengan antusias. Bu Joko mulai bercerita memang barang Pak Joko yang Ibu buang. Cuma bekas motor lama nggak dipakai. Apa itu? Yang tutupnya itu. Zizi mendengarkan dengan penuh perhatian. Merasa situasinya mirip dengan yang dialaminya. Om Erik, suaminya, juga sedang ngambek akhir-akhir ini. Bu Ayu yang tinggal di depan rumah Zizi memberikan saran. Coba rayu suamimu, Bu Joko. Biar nggak marah lagi. Kata Bu Ayu sambil tertawa. Rayu gimana, Bu?
Tanya Bu Joko mengerutkan alis. Yaitu, Bu, pakai goyangan. Ibu-ibu yang lain menanggapi dengan tawa riuh. Zizi penasaran dan bertanya. Goyangan apa? Bu. Aduh, Bu Ibu. Kasihan ini masih ada anak kecil. Si penjual sayur menegur, walau dia sendiri juga tertawa. Iya, ada Zizi. Para ibu-ibu malah menyuruh Zizi belajar pelajaran sekolah saja, bukan pelajaran ibu rumah tangga. Kamu belajar aja yang rajin, Zizi. Urusan rumah tangga nanti aja, kata Bu Rina sambil tertawa. Iya, anak kecil kok ikut-ikutan nguping. Zizi merasa kesal dan segera membayar belanjaannya. Setelah pulang dari warung, Zizi jadi ingin mencoba merayu Om Erik agar tidak marah lagi. Pakai goyangan? Goyangan apa? Zizi dengan refleks menggoyangkan badannya. Joget maksudnya. Zizi masih bergoyang ke kiri dan ke kanan, lalu menari tanpa musik. Nanti Om Erik malah ketawa lagi. Gerutu Zizi baru berhenti menari. Tapi masuk akal juga. Kalau joget kan, Om Erik pasti ketawa. Terus sudahan deh marahnya, kata Zizi antusias. Baiklah, kita masak dulu, seru dengan semangat. Zizi meracik olahan dan memasak. Di dapur ia menyalakan musik cukup keras dan berjoget. Tampak sekali suasana hati Zizi yang membaik setelah beberapa hari ini didiamkan Om Erik. Om, Zizi udah masak. Masih hangat semua. Om Erik kapan pulang? Pesan Zizi kirim ke nomor suaminya. Tak lupa ia menambahkan foto olahan hari ini yang masih mengepul asapnya. Terlihat sangat menggugah selera. Beberapa kali Zizi melongok gawainya. Hanya ada pesan dari Jason yang sekarang sudah agak malas dia buka. Padahal dulu sangat bersemangat. Zizi berjalan ke depan, menunggu di teras dan berjalan ke sana kemari. Sesekali kepalanya melongok-longok ke ujung gang. Berharap Om Erik terlihat di sana. Namun, ia harus kembali menelan kecewa. Nungguin Omnya. Zizi menoleh ke arah samping. Bu Rina sedang bersantai di teras dan mengipasi diri dengan kipas tangan bergambar wajah jin. Iya, Bu Rina. Lembur kali, Omnya. Zizi tersenyum canggung. Iya mungkin. Tapi, tadi Om Erik nggak bilang mau lembur. Oh, namanya Om Erik? Bu Rina baru tahu namanya. Ya orang kalian belum lama tinggal di sini. Iyakah? Alis Zizi bertaut. Zizi kira, Om Erik sudah lama tinggal di kontrakan ini. Nyatanya, tetangga mereka saja tidak kenal. Lama menunggu di luar, Zizi merasa bosan juga. Ia juga sedikit malas meladeni Bu Rina yang terus mengajaknya ngobrol. Zizi duduk di ruang tamu dengan perasaan kesal. Om Erik tega banget. Ini udah seminggu loh. Mau marah sampai kapan sih? Zizi masam, kesal dan menyesal. Kenapa ia sampai seperti ini gara-gara didiamkan Om Erik berhari-hari? Gawai Zizi berbunyi, penanda ada pesan masuk. Ia mengintip dulu, karena malas kalau ternyata dari Jason. Dari Om Erik. Zizi mengambil gawai di atas meja, lalu membuka pesan dari Om Eriknya. Aku lembur. Brak. Zizi yang kesal meletakkan gawainya dengan kasar di atas meja. Kenapa sih Om Erik selalu lembur? Kalau ngindar terus kayak gini, gimana aku bisa minta maaf? Malam itu, Zizi memutuskan untuk menunggu Om Erik pulang. Dia menyiapkan makan malam spesial dan menata meja dengan rapi. Namun, hingga larut malam, Om Erik belum juga pulang. Zizi akhirnya tertidur di sofa dengan perasaan kecewa. Tengah malam, Zizi terbangun karena ingin berkemih. Ia tertegun sudah pindah di kamar. Loh, kok aku di kamar? Zizi bertanya-tanya bagaimana bisa pindah di sana. Pipis dululah.
Ia lekas berjalan keluar dan langsung ke kamar mandi untuk berkemih. Selepas berkemih, Zizi berjalan hendak kembali ke kamar. Tapi, langkah kakinya terhenti di meja makan. Ia buka tudung saji dan melihat olahannya telah habis. Apa Om Erik yang habiskan? Pikirnya tersenyum. Tapi, di kamar tadi nggak ada. Apa dia tidur di depan lagi? Tiba-tiba saja dada Zizi terasa sangat nyeri. Padahal sesaat yang lalu ia sudah senang Om Erik menghabiskan olahannya. Zizi melangkah gontai ke kamar. Ia sempatkan melihat ke ruang depan. Om Erik memang sedang duduk tertidur di sana, dengan laptop yang dibiarkan menyala. Sepertinya, Om Erik memang sangat sibuk. Zizi berjalan mendekat dan duduk di samping suaminya. Ia memandang sosok pria berusia 27 tahunan itu. Lalu berganti ke meja. Secangkir kopi, beberapa kertas dokumen, laptop, dan gawai ronggok begitu saja di atas meja. Dia sampai sekeras ini bekerja. Kenapa aku malah sibuk meratapi kemarahannya? Zizi mendesah pelan. Merasa malu dan marah pada dirinya sendiri. Ia mengambil bantal dan menempatkan di dekat kepala Om Erik agar lebih nyaman tidurnya. Tak lupa, ia juga membersih semua yang berserak di meja. Zizi masuk ke kamar, mengambil selimut dan menyelimuti suaminya. Zizi janji nggak akan ganggu Om kerja. Zizi minta maaf. Om. Zizi mendesah lagi, rasanya beban berat di dada malah bertambah. Ia mengingat wajah Om Erik yang menatapnya di warung bakso. Maafin Zizi. Om, udah nggak ada lagi yang bisa Zizi ucapkan selain maaf. Ini. Apa ini? Jason menoleh setelah melihat seseorang mengacungkan sebuah foto padanya. Ini Zizi, sama Om. Cecil mendekati Jason dengan wajah serius. Jason, dia udah nikah. Jason, ini buktinya. Katanya sambil menyerahkan sebuah foto. Jason melihat foto itu dengan alis terangkat. Di foto tersebut, Zizi terlihat bersama seorang pria yang lebih dewasa. Ini siapa? Tanya Jason dengan nada tidak percaya. Zizi, apa kamu nggak bisa lihat itu Zizi? Kamu nggak edit-edit kan? Jason masih tak mau percaya begitu saja. Enggak lah. Ngapain aku sampai edit-edit? Ini Zizi. Dan dia sudah menikah dengan pria ini. Jawab Cecil tegas. Dia tidak pernah memberitahumu karena dia tidak ingin kamu tahu. Jason tertawa kecil, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai merayap. Cecil, kamu pasti bercanda. Kamu hanya ingin memisahkan aku dan Zizi. Cecil menggeleng. Aku serius, Jason. Ini alamat rumah Zizi. Aku udah ke sana. Kamu juga bisa ke sana buat membuktikan. Katanya sambil menyerahkan selembar kertas dengan alamat yang berbeda dari yang Jason tahu. Alamat rumah kontrakan Om Erik. Jason mencoba tetap tenang, meskipun hatinya mulai goyah. Aku tidak akan terpengaruh oleh omonganmu, Cecil. Di rumah, ucapan Cecil kembali mengganggu pikirannya. Bayangan sikap Zizi yang terus menghindarinya dan permintaan putus yang pernah diajukan Zizi membuat Jason semakin ragu. Benarkah karena Zizi sudah menikah? Gumam Jason dalam hati. Ia perhatikan lagi alamat yang Cecil berikan padanya. Ini bukan alamat tempat aku mengantar Zizi dulu. Sekelebat ucapan Cecil sedikit banyak mulai mempengaruhinya. Zizi udah nikah. Jason Zizi pulang dengan naik ojek. Jason melihat kesempatan mengikuti Zizi sampai ke kontrakannya. Di gang berjarak beberapa meter dari rumah Zizi, Jason berhenti dan mematikan motornya. Memperhatikan Zizi masuk ke dalam. Jason mencocokkan alamat rumah yang Cecil beri dengan rumah yang Zizi masuki ini. Ini memang alamat rumah yang Cecil berikan. Ya Tuhan. Jason menenangkan dadanya yang bergemuruh. Satu kebenaran telah muncul dari ucapan Cecil yang dia anggap bohong. Ia merasa belum siap dengan kebenaran jika Zizi benar-benar sudah menikah.
Dengan memantapkan hati yang perlahan dia tenangkan, Jason membawa kendaraannya sampai ke depan kontrakan Zizi. Tangannya yang mengepal erat, menguatkan dirinya untuk kejutan berikutnya. Tangan Jason bergetar halus. Namun, ia masih berusaha untuk mengetuk benda kokoh di hadapan. Tok! 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 Nizi membuka pintu. Wajah yang semula tampak cerah, seketika berubah menjadi pucat dan terkejut. Jason! Kamu tinggal di sini? Kenapa kamu di sini? Zizi balik bertanya dengan wajah yang masih sangat terkejut, karena Jason sampai di depan pintu kontrakan. Kamu tinggal di sini, Zi? Iya. Jawab Zizi yang sudah tak ingin ada kebohongan lagi dengan Jason. Jason linglung, seolah sedang menguasai apa yang bergemuruh di dada. Semua yang Cecil benar. Dan ia sangat takut. Zizi benar-benar sudah menikah. Aku ingin jawaban. Zizi, apakah benar kamu sudah menikah? Tanya Jason dengan suara bergetar. Zizi terkejut. Ia kaget Jason sampai mengatakan hal seperti itu. Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Memang, dia seharusnya berkata jujur pada Jason. Ia tahu Jason orang yang baik. Jason tak akan berlaku buruk padanya, dan ia bisa mempercayai Jason. Iya, Jason. Aku sudah menikah. Jason merasa dunianya runtuh. Hatinya hancur berkeping-keping. Tubuhnya bahkan sampai hampir limbung karena terlalu lemas menerima kenyataan. Maaf, Jason. Aku meminta putus karena tak ingin menyakitimu. Jason mengeleng. Kamu bohong kan? Kamu hanya ingin putus dariku. Karena itu kamu bohong padaku. Maaf, Jason. Aku sungguh minta maaf. Enggak. Jason menggeleng dan menolak. Apa Cecil yang sudah mengancammu? Enggak. Ini enggak ada hubungannya dengan Cecil. Ini sepenuhnya salah. Jess. Dulu kupikir aku mencintaimu. Tapi, semakin kesini, aku sadar. Ini bukan cinta. Ini hanya rasa kagum pada cowok paling populer di sekolah. Maaf, Jess. Elak Zizi menjelaskan. Jess, aku tahu ini sangat tidak tahu diri. Tolong, jangan sebarkan ini di sekolah. Jason tidak bisa berkata-kata. Dia berbalik dan pergi begitu saja. Mencoba menerima kenyataan yang sulit. Ia tinggalkan rasa bersalah lain di hati Zizi. Hari-hari berlalu, dan Jason tidak masuk sekolah karena sakit. Zizi merasa bersalah, tetapi dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Jason tidak masuk lagi. Kenapa ya? Gita bertanya-tanya saat hari ketiga Jason tak masuk sekolah lagi. Kamu nggak tahu kenapa? Zizi mengeleng. Kami sudah tidak saling berhubungan lagi, Kit. Katanya dengan lemah. Oh iya, kamu bilang kalian udah putus ya? Iya, aku harap dia baik-baik saja. Kabarnya, dia emang sakit sih. Tapi aneh juga Jason selama ini tak pernah absen alasan sakit. Selalu masuk walau wajahnya pucat. Zizi jadi semakin merasa bersalah pada Jason. Masalah dengan Om Erik saja belum selesai. Ini malah tambah masalah dengan Jason. Keesokan paginya, Zizi berangkat ke sekolah. Ia masih naik ojek karena Om Erik sudah pergi pagi-pagi sekali. Zizi berjalan di koridor. Dia merasa semua mata tertuju padanya. Bisikan-bisikan terdengar di belakangnya, membuatnya tidak nyaman. Tapi, ia sendiri tak tahu ada apa. Azizah. Gita berlari masuk ke kelas saat Zizi baru saja menyimpan tasnya di meja. Apa sih? Lari-lari kayak dikejar hantu aja. Ledek Zizi setengah tertawa. Gita mengatur napasnya dan wajah yang tegang jadi lebih tenang. Kamu harus dengar ini. Gita menelan ludahnya susah. Ada gosip yang tersebar kalau kamu sudah menikah.
Wajah Zizi seketika pias.